pelan tapi pasti, diam-diam tapi menghanyutkan, diam-diam tapi meroket, meninggalkan tetangga ataupun negara lain. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys ya, ini ada DM yang masuk dan aku cek itu cukup menarik, informatif juga. Jadi kita akan share di sini. Jadi thank you banget yang sudah memberikan link-link video yang menarik. Anda awesome, luar biasa. Applause ya. Terima kasih banyak. Oke, tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita cek videonya guys ya. Ini ada celoteh dar ya. Malaysia bakal jadi raksasa teknologi nih baru di dunia. Jadi seperti apa videonya? Saya pun penasaran banget. Langsung aja kita play. Bismillah. Perkenalkan, aku Dar dan kali ini kita bakal nyelotehin tentang teknologi lagi. Nah, bicara tentang teknologi, biasanya yang langsung muncul di kepala kita ya negara-negara besar kayak Cina, Jepang, atau Amerika. Ya nggak salah sih, mereka emang udah dikenal sebagai raksasa teknologi global. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran tentang Malaysia? Yups, negara tetangga kita yang kita kenal lewat Menara Petronas, nasi lemak, Upin Ipin, atau tempat wisata. Padahal dibalik itu semua, Malaysia perlahan-lahan sedang membangun sesuatu yang lebih besar, yaitu masa depan mereka lewat jalur teknologi. Malaysia emang lagi serius untuk menjadi kekuatan teknologi baru di Asia Tenggara. Di video ini kita bakal nyelotehin sisi lain dari Malaysia yang mungkin kalian belum tahu, yaitu bagaimana perjalanan Malaysia dalam dunia teknologi. Mulai dari bagaimana Malaysia memulai industri teknologi, terus apa aja teknologi canggih yang udah mereka kembangkan, dan yang terakhir kita akan melihat apakah mereka udah berhasil mewujudkan ambisi mereka. Jadi langsung aja kita celotehin dalam segmen Nyontek, nyelotehin teknologi. Oke, celoteh. Ini biasanya celoteh ini bahasa Melayu cuy ya. Celoteh, dan ini nyelotehin teknologi, jadi bercerita tentang teknologi guys ya. Dan ya kita tahu cuy ya, untuk teknologi ini Malaysia sudah menggarap ini tuh sudah tahun awal 80-an, betul lah, 70-an malah udah ada guys ya. Yang dimana negara-negara tetangga ini masih sibuk dengan mencari makan dengan cara bertani dan lain sebagainya. Ya sebab Malaysia dulu awal mulanya juga itu mengandalkan perkebunan ya, sawit, getah dan lain sebagainya. Tapi setelah pemimpinan era Tun M kalau nggak salah guys ya, itu sudah merambah nih ke teknologi. Jadi luar biasa. Dan sekarang apakah sudah berhasil? Kalau kita nampak pencapaiannya itu ada loh. Jadi wawasan 2020 itu pun udah tercapai gitu loh ya. Jadi teknologi di Malaysia itu berkembangnya cukup pesat banget dan respect, aku salut. Jadi semoga aja Indonesia bisa menyusul ya, walaupun konon cerita Indonesia ini 30 tahun ketinggalan dengan Malaysia guys ya. Jadi langsung aja kita play lagi guys ya. Awal mula industri teknologi Malaysia chapter 1. 70 kan ya, bener 70 hingga ke 80. Balik lagi kita ke tahun 70-an sampai awal tahun 80-an. Sejarah saat itu kebanyakan masyarakat Malaysia masih bekerja di perkebunan sawit, karet, atau tambang timah. Waktu itu Malaysia emang masih sangat bergantung sama sektor pertanian dan hasil bumi. Tapi makin kesini mereka semakin sadar kalau terus-terusan mengandalkan hasil bumi nggak akan bisa bertahan lama. Apalagi harga komoditas dunia itu naik turun dan nggak bisa diprediksi. Nah, dari situlah munculnya keinginan mereka untuk berubah. Malaysia ingin menaikkan level mereka dari negara yang berbasis hasil alam menjadi negara yang kuat di sektor industri dan teknologi. Titik balik itu pun mulai kelihatan ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1981. Beliau memiliki pandangan yang beda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tun Mahathir menyadari kalau Malaysia mau bersaing di dunia internasional, negara ini nggak bisa terus-terusan bergantung sama hasil karet dan kelapa sawit. Intinya Malaysia harus melakukan sebuah perubahan besar, dan dari situlah lahirnya sebuah visi besar yang kita kenal dengan sebutan Wawasan 2020. Visi atau Wawasan 2020 ini emang diumumkan secara resmi pada tahun 1991. Tapi dasarnya udah dibentuk sejak awal kepemimpinan Tun Mahathir Mohamad, yang kemudian melahirkan sebuah lembaga riset dan pengembangan, yaitu MIMOS pada tahun 1985. MIMOS ini menjadi pusat riset mikroelektronik pertama yang ada di Malaysia, yang ikut membangun dan membentuk dasar kekuatan teknologi Malaysia. Selain itu, pemerintah Malaysia juga memperkuat MOSTI, yaitu sebuah
lembaga kementerian yang bertugas Langsung untuk mengurus dibuat sains, lembaga teknologi, dan kementerian, ya. inovasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan sampai sektor industri. Tapi yang menjadi kebangkitan besar Malaysia dalam bidang teknologi itu terjadi pada tahun 1996 ketika pemerintahan Malaysia meluncurkan proyek ambisius yang bernama MSG Malaysia atau Multimedia Super Corridor, yang merupakan kawasan khusus dan dibekali teknologi tinggi dengan menjadikan Cyberjaya sebagai pusat teknologi dan inovasinya. Bahkan kota pintar Cyberjaya ini dijuluki sebagai Silicon Valley-nya Malaysia. Dan yang menarik, di dalam kawasan MSC ini udah ada banyak program unggulan kayak Smart School, layanan kesehatan berbasis teknologi, layanan pemerintahan secara online, dan lain sebagainya. MSC juga berhasil menarik perhatian raksasa teknologi global kayak Microsoft, Intel, Fujitsu, dan perusahaan asing lainnya untuk membuka kantor mereka di kawasan MSG. Di bidang pendidikan, Malaysia juga berinvestasi besar-besaran dan membangun kampus-kampus teknologi kayak University Teknologi Malaysia, University Teknologi Mara, dan yang paling ikonik yaitu Multimedia University yang berdiri pada tahun 1997 di kota pintar Cyberjaya. Nantinya kampus-kampus inilah yang akan melahirkan generasi baru yang paham sama teknologi. Jadi bisa kita simpulkan, awal mula era teknologi Malaysia ini bukan karena kebetulan atau ikut-ikutan, tapi emang udah dirancang dengan matang sejak awal, yang dimulai dari visi seorang pemimpin, dibangun lewat lembaga riset, sistem pendidikan yang ditingkatkan, sampai proyek digital kayak MSG Malaysia. Nah, setelah kita tahu fondasi awal industri teknologi Malaysia ini, pertanyaan selanjutnya, emang apa aja teknologi canggih yang udah berhasil mereka kembangkan? Kita akan lanjut pembahasannya ke chapter berikutnya. Oke guys ya, oke, chapter 1 ini sejarah ya. Ini penting banget ya anak-anak Gen Z yang belum paham tentang sejarah, gimana berdirinya wawasan 2020, gimana teknologi di Malaysia itu berkembang. Ini kalian bisa nonton nih video ini, bisa share ya ke rekan-rekan semuanya. Jadi perjuangan Tun M ini luar biasa, dan pemikiran beliau itu menurut aku sih di atas rata-rata guys ya. Jadi beliau ini begitu memikirkan masa hadapan banget gitu loh, yang dimana jiran-jirannya masih bertahan dengan perkebunan ya, mendapatkan income dari perkebunan, tapi Malaysia sudah mencari teknologi masa hadapan yang cukup keren, cukup pesat, dan teknologinya itu memang luar biasa. Sampai sekarang malah menjadi cyber city itu guys ya. Cyberjaya itu menjadi smart city yang wawasan 2020 juga sudah tercapai. Bahkan kemarin kita kan lihat nih, kapsul yang ditanam Tun M di Menara Kuala Lumpur itu dibuka kembali dan terbukti gitu loh guys ya. Jadi respect and salute, keren banget sih ya. Ternyata pemikiran beliau ini beruntung banget lah mempunyai pemimpin yang begitu smart guys ya, bisa menerawang ke depan gitu ya, menerawang ke depan dan memikirkan masa depan bangsa ini harus seperti ini, harus mengejar teknologi. Kita tidak bisa lagi untuk mengandalkan pertanian, sebab ya lahan di Malaysia mungkin tidak sebanyak lahan yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau kita mengandalkan pertanian saja, kacau nih, nggak bisa, harus memikirkan ke depan. Salut and respect ya, sehat-sehat selalu Tun M ya. Oke, lanjut di chapter 2. Teknologi canggih yang dikembangkan Malaysia. Innovation. Malaysia emang gak sepopuler Cina atau Amerika dalam berinovasi. Tapi kalau kita coba telusuri lebih dalam lagi, ternyata mereka udah berhasil mengembangkan beberapa teknologi canggih. Salah satu bukti paling nyata yaitu adanya MAISA atau Agensi Angkasa Malaysia. Malaysia udah punya badan antariksanya sendiri, dan mereka juga udah meluncurkan beberapa satelit kayak Razaksat dan Tiungsat 1 yang berfungsi untuk pemetaan wilayah, pengamatan cuaca, dan lain-lain. Selain luar angkasa, kota pintar yang mereka bangun khusus untuk menjadi pusat teknologi dan inovasi yaitu Cyberjaya, berbagai sistem canggih udah diterapkan di kota ini, mulai dari manajemen lalu lintas berbasis sensor, lampu jalan pintar, CCTV pakai AI, internet cepat, sampai pengelolaan limbah dan energi yang jauh lebih baik. Makanya ada banyak startup digital dan perusahaan global tertarik untuk membuka kantor mereka di Cyberjaya ini, kayak DHL, HP, Dell, dan lain-lain. Di bidang semikonduktor, Malaysia udah menjadi salah satu pemain penting. Pada tahun 2024
2024 kemarin, Malaysia udah menyumbang sekitar 7% dari total kebutuhan semikonduktor global. Gila. Angka ini jelas aja nggak main-main dan menjadikan Betul. Malaysia sebagai pengekspor semikonduktor terbesar ke-6 di dunia. Selain itu, ada banyak perusahaan multinasional kayak Intel, AMD, Infineon, dan Texas Instruments. Mereka udah membangun pabrik mereka di Malaysia. Bahkan salah satu perusahaan lokal kayak Siltera Malaysia juga udah mulai memproduksi chip untuk keperluan medis, otomotif, dan telekomunikasi. Ini menjadi bukti kalau Malaysia punya peran penting dalam rantai pasok teknologi global. Kita masuk ke sektor otomotif. Malaysia juga lagi gencar-gencarnya mengembangkan mobil listrik nasional. Berkat kerjasama dan kolaborasi antara Proton, Pro2, dan institusi riset lokal, mereka akhirnya berhasil mengembangkan beberapa mobil listrik kayak Proton IMAS, Pro2 Emo, EVR, dan lain-lain. Sedangkan di bidang teknologi AI atau kecerdasan buatan, Malaysia juga nggak mau ketinggalan. Gila, Pemerintah Malaysia semua udah menyusun disapu panduan nih. nasional untuk mengatur dan mengembangkan teknologi AI di berbagai bidang. Salah satu contohnya, Malaysia memanfaatkan teknologi AI untuk membantu dokter dalam mendiagnosis sebuah penyakit. Wow. Dan satu lagi yang nggak bisa Bisa kita lewatkan diagnos. yaitu teknologi drone. Malaysia udah punya startup yang bernama Aerodin Group, yang Wih, ini sekarang keren udah ini. menjadi salah satu perusahaan drone terbesar di dunia. Aerodin ini Wis. dipakai di lebih dari 35 negara untuk membantu memantau proyek konstruksi, pertanian, dan jaringan listrik. Yang menarik, perusahaan ini berdiri dan berpusat di Malaysia dan bukan milik perusahaan asing, tetapi mereka udah menjadi Gila. salah satu pemain kelas dunia. Dan masih banyak teknologi canggih lainnya yang berhasil mereka kembangkan. Tapi dari semua teknologi ini menunjukkan kalau Malaysia emang gak main-main. Meskipun langkah mereka terkesan pelan, tapi arah dan tujuan mereka udah jelas. Kalau selama ini kita cuma melihat Malaysia dari menara Petronas atau industri animasinya, sekarang kita bisa melihat Malaysia dari sisi yang berbeda. Oke guys ya, oke, pelan tapi pasti, diam-diam tapi menghanyutkan, diam-diam tapi meroket, meninggalkan tetangga ataupun negara lain guys ya. Sebab ya kita nampak cuy, Aerodyne ini bukan calang-calang gitu loh, dan bahkan ini sudah menyebar ke serata dunia dan digunakan untuk industri-industri guys ya. Itu luar biasa, dan AI juga berkembang begitu pesat, dan juga chip ini memang bukan pemula lagi gitu loh. Sebab dari tahun 70-80-an guys, chip ini sudah diproduksi di Malaysia, dan sekarang Malaysia menggencar untuk menciptakan chipnya sendiri, yaitu chip daripada Malaysia. Keren abis ya, luar biasa. Dan ini sudah teknologi cuy. Ini benar-benar teknologi. Kalau masuk di Cyberjaya, aku rasa semua 5G pula kan ya, semua itu kemudahan itu kita dapatkan dengan adanya teknologi ini. Saya belum pernah sampai sih. Kalau kalian yang sudah sampai ataupun duduk di area sana, boleh bagikan komenan Anda guys ya, pengalamannya seperti apa. Oke, antara ambisi dan tantangan yang mereka hadapi. Wah, ini mesti banyak sekali rintangan dong ya. Banyak sekali tantangan terjal pasti ada gitu loh. Ini chapter 3 guys. Oke. Celoteh dar. Tadi kita udah melihat bagaimana Malaysia membangun pondasi teknologinya dan apa aja teknologi canggih yang udah mereka kembangkan. Pertanyaan besarnya, apakah baru mereka juga udah keren. berhasil mewujudkan visi dan ambisi besarnya dalam dunia teknologi? Kalau dilihat dari segi pencapaian, Malaysia emang udah melangkah jauh. Tapi kalau ditanya apakah semua ambisi mereka udah terwujud, jawabannya belum tentu. Karena dibalik semua kemajuan itu, Malaysia masih harus menghadapi banyaknya tantangan besar. Benar, Salah satu betul. tantangan terberatnya yaitu adanya persaingan antar negara tetangga yang semakin ketat. Misalnya aja Singapura yang emang udah dikenal dari Raja di dulu Asia. sebagai pusat keuangan dan teknologi di Asia Tenggara. Betul, Terus ada betul. juga Vietnam yang lagi naik daun dengan investasi besar-besaran dari Apple, Samsung, ataupun Tesla. Belum lagi negara tetangga lainnya yang jelas aja nggak akan mau ketinggalan. Malaysia emang punya pabrik dan pusat teknologi, tapi sebagian besar masih bergantung sama investasi dari asing. Jadi secara ekonomi mereka emang untung, tapi dari sisi kemandirian teknologi, Malaysia masih belum sepenuhnya berdiri sendiri. Mereka masih butuh lebih banyak lagi inovasi dari brand lokal mereka, dan gak cuma jadi tempat produksi aja. Balik lagi kita ke ambisi besar Malaysia yang kita bahas di awal tadi, yaitu Wawasan 2020. Tujuan dari visi ini yaitu menjadikan Malaysia sebagai negara maju yang berbasis teknologi sebelum tahun 2020. Tapi faktanya target itu belum sepenuhnya tercapai. Ada Bahkan pemerintahan beberapa Malaysia akhirnya meluncurkan program lanjutan, yaitu 30. Digital Economy Blueprint di tahun 2030 untuk melanjutkan perjuangan mereka yang belum selesai.
Belum lagi masalah internal, yaitu brand atau kabur aja dulu. Banyak anak muda Malaysia yang pintar di bidang teknologi dan Kabur lulusan aja kampus dulu teknologi juga. terbaik, tapi justru memilih untuk bekerja di luar negeri, misalnya ke Singapura, Jepang, bahkan ke Eropa atau Amerika. Akibatnya inovasi-inovasi negara mereka malah jadi terhambat atau jalan di tempat. Dan ada juga masalah ketimpangan digital. Teknologi Malaysia masih berfokus di kota-kota besar aja atau di kota pintar kayak Cyberjaya atau Kuala Lumpur. Tapi gimana dengan daerah pedesaan? Masih banyak wilayah yang belum merasakan dampak teknologi digital secara merata. Bukan berarti Malaysia itu gagal, justru ini menjadi bukti kalau perjalanan mereka masih belum selesai. Tapi kita nggak tahu ke depannya itu bakal gimana. Yang jelas saat ini mereka masih terus bergerak, belajar dan terus berinovasi. Itu Jadi yang gimana? penting. Apakah kalian ada pendapat lain? Atau kalau ada yang keliru, kalian boleh juga koreksi di kolom komentar. Itulah celotehan tentang bagaimana Malaysia memulai perjalanannya di dunia teknologi. Masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Di dalam dunia teknologi ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Jadi Nah, gimana? itu dia. Apakah menurut kalian Malaysia nantinya bisa menjadi raksasa teknologi baru di Asia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Oke guys ya, oke ya, semua itu pasti akan ada rintangan dan semua itu pasti akan ada jurang-jurang gitu loh guys. Apalagi di samping negara-negara tetangga ini juga semakin berkembang juga gitu loh ya. Contoh di Vietnam, investor banyak sekali masuk di sana dan ya, tapi at least Malaysia itu sudah menduduki ataupun sudah menceburi bidang teknologi ini sudah zaman dahulu. Pasti dia sudah paham. Dan kita baru aja mau mulai gitu loh guys ya. Dan kalau di wawasan 2020 ini ada sebagian yang sudah terrealisasi, mungkin ada sebagian yang belum. Jadi kalau kalian lebih paham, coba kalian bagikan komen guys ya. Jadi semoga aja kita bisa maju sama-sama nih ya. Apa yang baik kita ambil contohnya, apa yang positif kita ambil hikmahnya, dan kita bisa bekerja sama ataupun berkolaborasi. Contohnya ada Kilang ya, Kilang Western Digital itu kan yang bekerja ramai orang Indonesia ya, buat chip di sana itu pun banyak itu di Penang itu kilang-kilang itu kan banyak dan itu pekerjanya juga ramai yang ada di Indonesia gitu loh guys ya. Oke, kita coba akan intip komenan di sini guys ya, sebab netizen nih kadang-kadang komenannya itu tidak sesuai gitu loh guys ya. Oke. Oh, ini daripada celoteh sendiri, lain yang dibahas, lain yang dikomen. Sungguh menarik netizen kedua negara ini. Sampai kapan kalian saling menghujat? Kita punya masalah masing-masing. Ya benar cuy ya, sebab setiap negara pasti mempunyai complicated masalah ya. Masing-masing mempunyai masalah, masing-masing mempunyai idea gitu loh guys ya. Jadi kita plus minus lah ya. Oke, ini dia pun pening guys yang rasakan nih. Gue sebagai orang Malaysia, gue cuma nggak terima banyak orang Indonesia yang menuduh Malaysia meminta beras, padahal berita itu hoax. Gue nggak benci sama negara Indonesia, tapi gue benci orang yang suka menuduh Malaysia yang meminta beras. Oke, ini tentang case beras kemarin yang dimana itu ada menteri daripada Malaysia itu datang ke Indonesia, jumpa di menteri di Indonesia, tapi konon cerita Malaysia ini meminta gitu ya untuk mendapatkan pasokan beras daripada Indonesia. Padahal yang jelas Malaysia ini 70% itu beras daripada tempatan itu, dan 30%-nya itu dari luar negara, biasa dari Thailand, dari India mungkin guys ya. Oke, lucu nih ya. Kenapa marah itu memang fakta, apa yang salah dengan pemberian? Aduh lucu nih katanya. Alhamdulillah, semoga benar adanya hingga bisa semakin kaya dan makmur, dan rakyat RI berharap stop curi wilayah perbatasan dengan pindahin tapal batas wilayah. Stop ngaku wilayah negara tetangga dengan cara buat peta baru, masukkan wilayah negara tetangga, umumkan ke dunia di semua media atas dukungan British, lapor ke pengadilan internasional yang dibuat kakek nenek penjajah yang masih jajah Malaysia hingga hari ini, dengan bukti Malaysia masih bayar upeti perlindungan ke British dengan hasil SDA Sarawak, Sabah dan Sulu. Paham sekarang? Macam-macam nih ya, komenan netizen ini macam-macam guys ya. Yang jelas nih ya, kita sebagai netizen yang boleh dikatakan mencerna informasi ini ditapis ya. Kita tidak harus berkomentar yang saling menyudutkan, sebab ya itu tadi, kembali ya, di setiap negara itu mempunyai masalah masing-masing ya, mempunyai pemimpin masing-masing. Jadi at least nih kita saling bertoleransi, yang buruk kita jauhi ya. Contoh nih, ada berita yang mencuri wilayah perbatasan, patoknya dialih, itu apakah fake atau real? Ya kalian bisa cari tahu gitu loh.
semua kan di ujung jari. Jadi jangan hanya cuma keluar-keluar doang. Jadi semoga itu kita jadi netizen itu at least itu bijak sedikit lah. Jangan hanya komen yang bla bla bla, menjelekkan sebuah negara, menyudutkan sebuah bangsa, jangan ya. Yang jelas ini kita cinta perdamaian ya, kita cinta kerukunan. Jadi jangan sampai lah ini kontennya pembahasannya tentang teknologi, tiba-tiba bahas tentang wilayah. Nah kan itu lari dari topik gitu loh ya. Biar dihina asalkan Malaysia tidak di-tag sebagai negara termiskin di dunia. Seperti di ini nomor 6 termiskin di dunia. Nah, bangsa Melayu mulai tergerus dan tergusur imigran bangsa Cina dan bangsa Asia Selatan. Mereka berkembang biak dan beranak pinak. 10 tahun ke hadapan bangsa Melayu hilang kuasa, sejarah akan berulang. Bangsa Melayu mulai tamasik populasi hanya 13% saja. Bahasa Melayu dah tak digunakan. Ya menurut aku sih untuk Melayu sendiri nih ya, sebab Malaysia ini kan kuat gitu, kuat dengan adanya sultan-sultan, dengan adanya raja, itu sudah mendandakan bahwa Melayu ini masih kuat ya, masih kuat dan masih relevan lah ya, sebab kerajaan di Malaysia ini kan masih kukuh, beda sekali sama kerajaan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sekarang tinggal berapa kerajaan doang ya, di Jogja, di Solo, dan di lain tempat itu ada beberapa guys ya. Oke, jadi jangan komen yang negatif, kita positive thinking aja, yang mana baiknya kita ambil contohnya. Jadi kalau itu positif, kita berpikiran positif ya, pasti kita juga tidak akan merasa ada benci gitu loh guys ya. Buang rasa bencinya, kita positif aja pemikirannya ya, sebab kita jiran, kita tetanggaan kok. Kalau ada apa masalah, tetangga yang paling deket lah yang akan menolong kita ya. Dan kalau kita melancong pun yang paling dekat juga Malaysia gitu loh ya. Orang Malaysia suka ke Indonesia, Indonesia juga suka ke Malaysia, dan ramai juga orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Jadi stop hujatan, stop negative thinking. Oke, tinggalkan komenan yang terbaik Anda. Jangan lupa komen yang positif aja. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.